Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Pasar monitor gaming dengan refresh rate tinggi nampaknya mulai populer di masyarakat saat ini. Setelah kemarin Asus dilaporkan akan meluncurkan monitor gaming dengan refresh rate mencapai hingga 540Hz, Acer nampaknya tidak mau ketinggalan dengan menghadirkan monitor gaming Acer XV242F. Melansir Gizmo China, Acer XV242F ini adalah monitor berukuran 24,1 inci panel TN yang memiliki resolusi 1080p dengan refresh rate mencapai 540Hz. Walau resolusinya tidak setinggi monitor gaming pada umumnya, monitor ini memang didesain untuk para konsumen yang lebih menginginkan kecepatan pada panel dan latensi yang jauh lebih rendah. Untuk kelengkapan lain, Acer XV242F memiliki tingkat kecerahan hingga 400 nits dan dukungan warna 99% sRGB. Untuk konektor, monitor sudah dilengkapi dengan DisplayPort 1.4 dan HDMI 2.0 yang menjanjikan monitor bisa terhubung dengan mudah untuk berbagai keperluan. Untuk audio, monitor dilengkapi dengan 2 speaker 2 watt dan juga telah mendukung Nvidia G-Sync untuk kepentingan gaming yang lebih baik. Acer XV242F telah terdata di website e-commerce di Tiongkok dengan harga jual 10 jutaan rupiah per unit. Nah, teman-teman yang gamer, tertarikkah kalian dengan monitor ini? Amazon baru-baru ini memperkenalkan sebuah perangkat kacamata pintar baru bernama Amazon Echo Frames. Produk ini sudah ada sejak 2020 lalu. Akan tetapi, Amazon memberikan upgrade dengan berbagai peningkatan, termasuk aspek daya tahan baterai, audio, serta bentuk frame yang lebih beragam. Secara singkat, kacamata pintar merupakan sebuah kacamata yang dilengkapi dengan asisten suara. Berbagai hal tentunya dapat dilakukan dengan perangkat ini, seperti apa yang ditawarkan asisten suara pada umumnya. Tapi, tentu harus tetap terhubung dengan smartphone sebagai host. Amazon Echo Frame sendiri sudah memasuki generasi ketiga. Diklaim daya tahan baterai yang lebih baik dengan 6 jam untuk media playback dalam sekali pengisian daya. Amazon mengatakan bahwa kacamata pintar ini menawarkan audio yang lebih seimbang, lebih jelas, dan lebih minim distorsi berkat driver speaker baru dan arsitektur audio open ear. Tak cuma itu, Amazon membekalinya dengan onboard speech processing sehingga kacamata pintar ini lebih mudah mendeteksi kata di berbagai kondisi. Misalnya saja situasi sedang berangin atau dalam ruangan yang bising, masih dapat mendengarkan perintah atau kata-kata dari penggunanya. Dari sisi software juga mendapat upgrade, di mana kini ia dapat dihubungkan hingga kedua perangkat. Ini membuat pemakaiannya lebih mudah beralih antara sebagai sumber audio seperti ponsel dan laptop. Ada juga kemampuan filter notifikasi baru yang disebut VIP filter yang hanya akan memprioritaskan notifikasi penting saja. Yang lebih canggih lagi, pemilik Echo Frames juga kini dapat lebih mudah menemukan kacamata pintarnya yang hilang. Ini berkat bantuan dari Alexa baru yang disematkan di mana pengguna dapat meminta asisten suara tersebut mencari letak kacamata yang hilang. Amazon menawarkan 7 gaya desain baru pada tahun 2023 ini. 2 diantaranya berkolaborasi dengan Carrera Eyewear. Ada model modern rectangle, round, square, cat eye, Carrera Cruiser, dan Carrera Sprinter. Diklaim juga lebih tipis 15% dari generasi keduanya. Lalu, berapa harga kacamata Amazon Echo Frame? Kacamata pintar ini dijual dengan harga mulai dari $270. Sementara Carrera Smart Glasses dibanderol mulai dari $390. Buat Anda yang kerap membawa peralatan gadget untuk aktivitas sehari-hari di luar rumah atau kantor, pasti tidak bisa lepas dari yang namanya charger. Pasalnya, semakin besar daya yang bisa dihadirkan di sebuah charger, biasanya akan memiliki desain yang cenderung bulky dan tidak ramah di kantong. Berbeda dengan AOHI yang baru saja memperkenalkan charger GAN 65 watt miliknya, yang diklaim sebagai charger 65 watt GAN tertipis di dunia dengan ketebalan hanya 0,57 inci. Tetapi, masih mampu memberikan daya besar untuk mengisi ulang baterai perangkat gadget atau bahkan laptop.
Aohi menyebut charger tipisnya ini sebagai Future Creative 65 Watt Gen Plus, di mana selain memiliki bodi yang sangat ramping, charger juga didesain dengan penutup magnet yang bisa dipasang kembali untuk melindungi bagian pin. Cukup uniknya, pin ini juga bisa dirotasi sesuai dengan kebutuhan agar bisa tetap dicolok ke listrik dalam kondisi ruangan apapun. Lebih lanjut, charger Aohi ini memiliki port USB Type-C di salah satu ujungnya, memiliki LED indikator daya, kompatibel dengan smartphone, tablet, hingga laptop jenis tertentu, dan memiliki rangkaian keamanan untuk bisa menjaga agar suhu charger tetap rendah walau tengah digunakan untuk mengisi daya perangkat. Charger dari Aohi ini sendiri akan dibanderol sekitar kurang dari 1 juta rupiah. Tertarikkah dengan charger ini? Anda yang mungkin familiar dengan mobil klasik Mini, ini adalah salah satu model mobil yang populer di Inggris selama beberapa dekade sebelum akhirnya brand ini dibeli oleh pihak BMW Group di tahun 2000. Mobil klasik ini masih kerap menjadi salah satu mobil yang ikonik, kini memiliki varian elektriknya dengan kehadiran Mini E-Mastered by David Brown Automotive. David Brown Automotive asal Silverstone, Inggris ini telah mendesain ulang mobil klasik Mini dengan kini menggunakan listrik alih-alih bahan bakar gas. Masih tetap hadir dengan desain jadulnya nan mewah, mobil ini diklaim bisa berjalan dengan kekuatan 72 kW atau sekitar 96 tenaga kuda menggunakan Zonic 70 motor elektrik yang dibantu dengan sumber tenaga listrik berupa battery pack 18,8 kWh. Dengan spesifikasi ini, E-Master bisa digunakan sebagai moda transportasi dalam kota yang mungil dengan jarak tempuh hingga 110 mil dan berkecepatan hingga 92 mil per jam atau hampir mendekati 150 km per jam. David Brown Automotive menyebutkan bahwa Mini E-Master ini akan menjadi model mobil listrik pertama yang berbobot hanya 650 kg dengan baterainya bisa diisi ulang dengan daya 6,6 kW dalam waktu 3 jam saja. Harganya, mengingat ini masih terhitung sebagai mobil mewah, E-Master akan dibanderol sekitar 154.500 US dollar atau lebih dari 2,3 miliar rupiah per unit. Google kini membuat fitur Auto Archive aplikasi di Play Store tersedia untuk semua perangkat Android. Sebelumnya, fitur tersebut hanya ada di perangkat dengan persyaratan khusus saja, yakni yang memiliki spesifikasi penyimpanan rendah. Fungsinya buat apa sih? Auto Archive aplikasi ini merupakan salah satu fitur yang ada di Google Play Store untuk menghemat ruang penyimpanan bila diperlukan. Caranya dengan mengarsipkan aplikasi yang terdeteksi sudah lama tidak digunakan oleh pengguna. Namun, sebagai catatan bahwa mengarsipkan aplikasi tidak berarti akan menghapus data aplikasi pengguna. Ikon aplikasi juga masih tersedia dan ketika diklik bakal langsung menginstal ulang aplikasi tersebut. Jadi setidaknya akan menghemat waktu karena kalian tidak perlu kembali ke Play Store untuk mencari aplikasi itu lagi. Opsi Automatically Archive Apps ini bisa ditemukan melalui Google Play Store dengan menuju Settings, lalu pilih General dan pilih Automatically Archive Apps. Mengingat kita sering menginstal aplikasi baru dan mungkin hanya dipakai sekali saja, lalu lupa kalau pernah menginstalnya, fitur satu ini tentu akan membantu kalian agar tidak buang-buang ruang penyimpanan dengan sia-sia ya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.